Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Studi Independen di PT Sita KRP Indonesia akan melakukan simulasi skenario accounting. Adapun anggota kami yang pertama ada Apriyadi CP127, ada Davino Alwan Fahrosi dengan CP133, dan saya sendiri Laila Nur Auliani dengan CP160. Modul accounting pada Odoo itu sendiri merupakan sebuah modul perangkat lunak akuntansi yang dapat digunakan untuk membantu proses pencatatan keuangan dan akuntansi suatu perusahaan atau organisasi. Modul ini dapat membantu dalam mengelola proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengaturan akun, pembuatan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Adapun perusahaan yang akan kami gunakan pada skenario accounting kali ini adalah PT Amethyst. PT Amethyst ini merupakan sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Untuk visinya adalah menjadi perusahaan penyedia furnitur dan aksesoris rumah tangga yang handal dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Lalu untuk misi perusahaan, yang pertama mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait, memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, lalu mengoptimalkan sumber daya manusia. Skenario accounting yang akan kami jalankan ini adalah transaksi penjualan dengan satu invoice full payment, satu payment. Nah, pada kasus ini PT Amethyst melakukan penjualan 2 item kepada Deco Edik. Pembayaran terjadi secara normal dan dilakukan register payment secara full melalui bank. Untuk produk yang akan dijual, yang pertama ada acoustic block sebanyak 5 unit dengan harga 100.000 per unit dan pajak 11%. Selanjutnya ada office share sebanyak 2 unit dengan harga 2 juta per unit dengan pajak 11%. Dalam skenario accounting ini ada 5 role user. Yang pertama ada Michelle sebagai staff IT, ada Starla sebagai staff AR1, ada Laila sebagai staff AR2, lalu ada Davino sebagai cash reconciliation, lalu ada Apriyadi sebagai manager accounting. Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan saya Laila Nur Auliani dengan NIC CP160. Di sini saya akan berperan sebagai Michelle, staff IT yang memiliki beberapa job desk. Untuk job desk yang pertama sebagai staff IT adalah create user. Kita langsung saja masuk ke bagian settings. Nah, di sini untuk menambah user, kita bisa klik user and companies, lalu pilih user, atau bisa juga klik manage user. Nah, di sini ada 2 cara juga untuk menambahkan user, bisa klik new atau kita juga bisa melakukan import data. Di sini kami sudah membuat data, ada name, login, password, dan role yang akan kami import di Odoo. Dengan klik upload file, lalu pilih file Excel-nya dan klik open. Tapi di sini saya sudah mengimport user, jadi kita langsung back ke bagian user dan kita cari untuk kode 01. Di sini sudah muncul ada Michelle, Apriyadi, Starla, Davino, dan lain-lain. Yang pertama di sini Michelle, staff IT. Untuk bagian sales di sini saya atur menjadi administrator. Pada bagian accounting di sini saya atur sebagai advisor. Pada bagian administration di sini ada access right atau hak akses dan setting. Bisa disesuaikan. Lalu selanjutnya kita akan kembali ke user, kita ke user yang kedua yaitu Starla sebagai staff AR atau account receivable. Nah, di sini kita buka usernya, lalu pada bagian sales di sini akan kita setting menjadi user. Lalu pada accounting kita setting menjadi akuntan. Nah, di sini kita ubah menjadi user.
Pada bagian accounting kita ubah akuntan, lalu untuk yang lainnya kita kosongkan saja. Klik save manually. Kita beralih ke user yang ketiga, yaitu Laila. Di sini Laila juga sebagai staff account receivable. Maka settingnya sama seperti Starla. Keempat ada Davino sebagai bagian cash reconcile. Di sini pada bagian sales kita setting user, untuk bagian accounting kita setting billing. Baik, kita beralih ke user terakhir, yaitu Apriyadi sebagai manajer accounting. Nah, di sini pada bagian sales saya setting menjadi user, lalu pada bagian accounting kita pilih advisor karena supaya manajer ini bisa mengakses seluruh report. Berbeda dengan akuntan, itu hanya mampu melakukan proses accounting. Selanjutnya untuk job desk staff IT yang kedua adalah membuat grup discuss. Grup discuss ini untuk komunikasi antar tim. Di sini saya akan membuat grup baru. Lalu saya juga akan menambahkan user. Pada skenario accounting ini ada Michelle, Apriyadi, Starla, Davino, dan Laila. Kita invite to channel untuk membuat grup discuss baru. Untuk job desk selanjutnya, saya akan membuat produk baru. Nah, kita masuk ke modul inventory. Lalu pada menu produk, di sini kita klik produk juga. Kita bisa klik new untuk menambah produk baru. Lalu lengkapi datanya dan klik save manually. Nah, di sini karena sudah ada produk yang akan kita gunakan untuk skenario penjualan dan accounting, maka tidak perlu menambahkan produknya lagi. Kita bisa langsung search dan cek apakah stoknya masih ada. Mungkin itu saja job desk staff IT pada skenario accounting kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff AR. Baik, di sini saya Laila melanjutkan skenario accounting sebagai staff AR1 dengan job desk membuat account receivable dari sales order. Pertama-tama kita akan login Odoo menggunakan user dan password yang telah dibuat oleh staff IT. Untuk membuat quotation atau sales order, kita bisa langsung ke modul sales, lalu klik new pada quotation. Nah, di sini kita sesuaikan datanya sesuai dengan skenario kita. Untuk customernya adalah Deco Edik. Lalu kita tambahkan produk juga sesuai skenario. Di sini ada acoustic blow sebanyak 5 unit dengan harga 100.000 per unit dan pajak 11%, dan office share sebanyak 2 unit seharga 2 juta per unit dengan pajak 11%. Kita tambahkan produknya. Ubah jumlahnya menjadi 5 unit. Lalu untuk harganya juga kita ubah menjadi 100.000. Dan pajaknya kita ubah menjadi 11%. Dan di sini kita tambahkan produk yang kedua, yaitu office chair atau kursi kantor. Di sini untuk jumlahnya juga kita ubah menjadi 2 unit dan harganya menjadi 2 juta. Terlihat totalnya di sini 4.500.000. Lalu jika datanya sudah benar, kita bisa klik save manually. Maka terbuatlah sales order dengan nomor SO0246.
Nah, di sini saya akan mengirim pesan kepada staf AR2. Kita langsung saja masuk ke Discuss. Lalu di sini saya akan memberitahukan bahwa saya telah membuat dokumen SO yang baru dengan nomor SO tersebut. Sekian job desk saya sebagai staf AR1 akan dilanjutkan oleh staf AR2. Baik, di sini saya akan melanjutkan skenario sebagai staf AR2. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwa AR atau account receivable dalam konteks sales order itu merujuk pada jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan setelah terjadi transaksi penjualan barang atau jasa. Dalam sales order, setelah perusahaan membuat penjualan dan mengeluarkan invoice kepada pelanggan, maka pelanggan akan memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah yang tertera dalam invoice tersebut. Lalu perusahaan akan mencatat jumlah tersebut sebagai AR dalam akun keuangan mereka. Untuk job desk saya sebagai staf AR kedua yaitu create customer invoice dan payment with register payment. Di sini saya login Odoo menggunakan email dan password staf AR2 yang telah dibuat oleh staf IT. Terlihat saya mendapat pesan dari staf AR1. Dia memberi info bahwa sudah membuat sales order dengan nomor SO 0246. Di sini saya copy. Lalu kita masuk ke modul sales. Lalu kita cari nomor sales ordernya. Kita pilih SO tadi, lalu kita cek terlebih dahulu apakah produk dan kuantitinya sudah sesuai belum dengan skenario kita. Jika sudah sesuai, kita bisa langsung klik confirm dan kita bisa buat invoice-nya dengan klik create invoice. Di sini ada 3 pilihan, ada regular invoice, ada down payment dengan percentage, dan ada down payment dengan fixed amount. Nah, di sini saya pilih regular invoice dan klik create and view invoice. Maka sudah terbentuk draft customer invoice-nya. Kita cek lagi datanya. Jika sudah sesuai, kita bisa klik confirm. Selanjutnya, jika sudah terjadi transaksi pembayaran, kita bisa klik register payment. Untuk jurnalnya, di sini kita sesuaikan profil perusahaan pada skenario accounting tadi. Kita pilih Bank Zamrud Indonesia. Maka recipient bank account-nya juga akan berubah. Untuk amount-nya 4.500.000 karena pembayarannya secara full. Jika data sudah benar, kita klik create payment. Maka statusnya telah berubah menjadi in payment. Kita copy nomor customer invoice-nya, lalu kita infokan di grup discuss bahwa di sini saya sebagai staf AR2 sudah membuat invoice tersebut. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh role berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davino Alwan. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tab atau tahap yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Untuk tahap yang saat ini sedang saya ingin kerjakan, role saya itu adalah bank reconciliation atau cash reconciliation juga ya. Rekonsiliasi bank itu adalah proses pencocokan saldo di dalam catatan akuntansi entitas untuk jumlah faktur dengan informasi terkait pada laporan bank. Setiap perusahaan pada akhir setiap bulan harus melakukan proses ini untuk memastikan bahwa catatan akuntansi perusahaan seperti register cek, rekening, buku besar, neraca konsisten sesuai dengan catatan bank. Oke, kita langsung saja masuk ke Odoo SOD-nya. Oke. Di sini adalah tampilan awal Odoo SOD. Kita harus masukkan email dan passwordnya. Untuk usernya ini kita bisa lihat di sini
karena saya adalah case reconciliation, kita bisa lihat untuk usernya dan juga passwordnya. Kita bisa langsung login. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan Odoo-nya. Oke, yang pertama kita buka itu adalah di channel ini ya, untuk melihat pesan yang sudah dituliskan oleh rekan saya sebelumnya. Oke, bisa kita lihat di sini saya sudah membuat invoice dengan nomor invoice 2003 00024. Kita bisa copy ini. Oke, lalu selanjutnya kita pergi ke tab accounting. Oke, kita buka di customer invoice, lalu kita bisa cari. Oke, bisa kita lihat di sini untuk customer deco edit ini payment statusnya itu adalah in payment. Oke, bisa kita lihat di sini ya, in payment dengan total harga 4.500.000. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke dashboard accounting. Lalu untuk skenario ini pembayarannya itu menggunakan bank. Jadi kita bisa pilih Bank Zamrud Indonesia. Kita klik titik 3 ini, lalu kita pergi ke tab transaction. Oke, setelah masuk ke dalam sini kita bisa langsung create saja. Oke, kita lihat di sini labelnya ini bisa kita isi dengan yang tadi kita copy ya. Partnernya itu tadi adalah Deco. Lalu untuk statementnya itu tidak saya isi ya. Lalu untuk amountnya kita isi sesuai dengan harga yang tadi, itu ada 4.500.000. Oke, kita klik save. Oke, bisa kita lihat di sini untuk transaksi Deco Edit ini sudah reconciled ya. Kita lihat. Setelah itu kita bisa klik View Move. Nah, di sini sudah kita lihat semua. Oke, lalu selanjutnya itu bisa kita cek ke dalam customer invoice tadi untuk melihat status paymentnya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk status payment dari transaksi Deco Edit ini, statusnya sudah paid ya. Mungkin sekian tugas dari saya sebagai case reconciliation. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Apriyadi, nomor induk CTED CP127. Dalam simulasi skenario fitur accounting kali ini, saya berperan sebagai accounting manager, di mana sebagai manager accounting saya memiliki job desk untuk menganalisa report accounting. Pada pembahasan sebelumnya telah dibuat bank atau cash reconciliation oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menganalisa report accounting, yaitu general ledger dan trial balance. Langsung saja saya akan mensimulasikannya pada sistem SOD. Oke teman-teman, di sini saya telah masuk pada sistem SOD-nya. Namun terlebih dahulu saya akan login menggunakan user yang telah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Di sini saya akan masuk dengan user apriyadi01@gmail.com. Kita klik login. Kemudian jika kita telah berhasil login, kita akan diarahkan pada halaman discuss. Di halaman discuss di sini terdapat chat grup dari grup kami, yaitu ACC01. Kita klik.
Ini telah ada chat dari grup kami. Baik, di dalam chat grup kami ini telah ada pemberitahuan bahwa telah dibuat invoice dengan nomor INV 2023 00024. Sebagai accounting manager di sini saya akan memeriksa atau mengecek invoice yang telah dibuat sebelumnya melalui general ledger dan trial balance. Salin terlebih dahulu nomor invoice-nya, kemudian kita buka fitur accounting. Di sini saya akan memeriksa terlebih dahulu general ledger. Kita klik reporting, kemudian klik general ledger. Nah, jadi teman-teman yang belum mengetahui, general ledger itu merupakan catatan utama yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan. Jadi simpelnya atau sederhananya, general ledger ini merupakan buku besar dalam siklus akuntansi. Kita klik. Di sini kita akan melihat pencatatan general ledger atau buku besar selama dalam periode 1 tahun. Kita klik view, kemudian klik export dalam bentuk Excel. Selanjutnya kita buka. Oke, selanjutnya kita akan mencari nomor invoice yang telah dibuat sebelumnya. Kita klik find and select, klik find, kemudian kita masukkan nomor invoice. Selanjutnya kita klik find all. Nah, di sini telah ada nomor invoice yang kita cari yang tadi sebelumnya dengan produk Deco Edit. Oke, selanjutnya kita kembali untuk melihat trial balance. Kita buka trial balance. Nah, untuk trial balance sendiri di sini, ini merupakan daftar semua akun dan saldo perusahaan pada suatu waktu tertentu. Biasanya akhir periode akuntansi seperti bulan atau tahunan. Jadi sederhananya trial balance ini merupakan neraca saldo dalam siklus akuntansi. Kita klik. Kemudian kita akan membuka trial balance dalam periode 1 tahun. Kita klik view. Kemudian kita ekspor lagi dalam bentuk Excel. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan trial balance atau neraca saldo dari seluruh transaksi dalam perusahaan PT Amethyst. Di sini akun-akunnya ada kas, kemudian ada outstanding payments, bank account receivable, dan akun-akun lainnya. Kita kembali lagi pada sistem SOD-nya. Oke teman-teman, kita telah melihat isi trial balance atau neraca saldo dari perusahaan PT Amethyst. Kita kembali pada menu discuss. Nah, sebagai accounting manager, tugas saya untuk menganalisa report accounting yaitu general ledger dan trial balance telah selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.